wajahnya ya ini. Sama. Biar nggak terlalu tegang ya, Pak Habibie. Nggih, Pak, Aku nggih. tak off cam aja, nggih, Nggih, Pak, ya. nggih, nggih. Sama saya tak unmute aja ya, nggih. Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bu Enda sama Pak Ismail, di sini saya akan menampilkan pembelajaran berbasis daring, Bu. Pak. Oke, baiklah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Wah, pada ganteng-ganteng dan cerah-cerah ini Bapak lihat di monitor Bapak. Oke, anak-anak. Wah, itu John ganteng sekali. Hari ini cerah banget kayaknya itu. Sudah sarapan ya John ya? Wah, sudah, cakep. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, tadi Bapak lihat yang pertama kali masuk ke Gameit kita itu Firman. Oke, silakan Firman untuk memimpin doa pada pembelajaran pagi ini. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Terima kasih Firman. Oke, hari ini ada yang beda dari Bapak. Kenapa? Karena Bapak ada sesuatu untuk kalian. Setelah Bapak melewati berbagai macam pembelajaran, Bapak punya sesuatu untuk anak-anak Bapak tersayang. Apa itu, Pak? Nah, pembelajaran kali ini Bapak akan membawa anak-anak sekalian untuk bermain tebak-tebakan terlebih dahulu. Tebak apa, Pak? Nah, sekarang perhatikan layar yang Bapak share ini ya. Perhatikan layar yang Bapak share. Oke. Sudah muncul anak-anak? Belum, Bapak. Oke, bentar ya. Oke. Nah, coba perhatikan anak-anak. Sudah muncul kan? Sudah, Bapak. Nah, Bapak punya tebak-tebakan untuk anak-anakku tersayang sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, di sini Bapak punya aplikasi Excel itu yang bisa menebak tanggal yang kalian pilih. Nah, di sini aturannya anak-anak pilih 4 bilangan yang membentuk persegi 2x2. 4 bilangan yang dimaksud 2x2 itu misal ini atau ini dan lain sebagainya. Ya, paham ya anak-anak? Dan jumlahkan keempatnya. Bapak kasih waktu 1 menit untuk menjumlahkan. Oke, sudah ya. Sekarang siapa yang mau duluan mengatakan jumlah dari tanggal yang dipilih? Oke, silahkan Nona. Berapa jumlahnya? Oh, 20. Oke, kita coba di sini ya. Bapak tulis di sini 20 ya. Oke. Sebelum Bapak buka ini, ada kata kuncinya anak-anak. Apa, Pak? Kata kuncinya matematik menyenangkan. Apa kata kuncinya anak-anak? Matematik menyenangkan. Oke. 1, 2, 3. Matematik menyenangkan. Oke, Bapak buka. Iya. Dan ini tanggal yang dipilih oleh Nona, ya kan? 1289. Wah, kok bisa, Pak? Nah, untuk yang lain Bapak ambil sampel 1 dulu ya. Nanti untuk main tebak-tebakannya di lain kesempatan. Oke, di sini kenapa Excel ini bisa menebak tanggal yang Nona berikan? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini anak-anak, yaitu persamaan linear satu variabel. Oke, udah ya tebak-tebakannya. Kita lanjutkan di lain waktu. Oke, nah sekarang
tadi kan kita sudah bermain tebak-tebakan anak-anak, ya kan? Nah, sekarang Bapak tanya, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana sih Excel itu bisa menebak tanggal yang Nona tadi pilih? Oh, nggak tahu Pak, ini Pak. Nah, tadi kan Bapak juga sudah bilang bahwa itu adalah pengaplikasian dari persamaan linear dua variabel, ya. Pengaplikasian dari persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang coba perhatikan PowerPoint yang Bapak tampilkan ini. Sudah muncul anak-anak? Oke. Nah, di sini tadi kan kita sudah tebak-tebakan, kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang kita singgung melalui tebak-tebakan tadi, ini tujuannya untuk menjelaskan persamaan linear satu variabel, kemudian menentukan nilai dari satu variabel itu dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Ya, anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Ini ada di kehidupan kita sehari-hari, anak-anak. Apa itu? Di lingkungan kita kan, itu orang tua Bapak juga motong karet. Bapak juga dulu motong karet. Orang tua kalian juga motong karet kan? Nah, sekarang coba lihat ini. Nah, apa ini anak-anak? Iya, jedol kalau kata kita. Jedol itu karet yang sudah berbentuk kotak. Nah, ini ada permasalahan harga 30 kg karet kering 270.000. Sekarang Bapak tanya, dari ilustrasi ini berapa nak harga 1 kilo karetnya? Ada yang bisa tahu? Ada Pak, 9.000. Nah, oke, ini Shirley tadi jawab 9.000. Dari mana nak dapat 9.000 itu nak? Dari 270.000 dibagi 30 kilogram Pak. Nah, iya. Jadi dapat 1 kilogram harga 1 kilogram karet kering itu dari total dari harga karet kering itu 270.000 dibagi dengan jumlah dari kilo atau keseluruhan berat karet kering itu. Bagus sekali Shirley. Nah, itu tadi adalah salah satu bentuk dari persamaan linear satu variabel. Sekarang, misal ya, karet tadi kita ganti dengan K. Ya nak ya, karet tadi kita ganti dengan K. 30 kg karet. Nah, kilogram karetnya kita ganti dengan K. Maka bentuk persamaannya seperti ini. 30K sama dengan 270.000. Ini salah satu bentuk persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang anak-anak LKPD dan modulnya kan sudah Bapak kirim ke WA grupnya masing-masing ya. Silahkan berdiskusi dengan temannya melalui WA grup itu ya. Nanti Bapak pantau satu persatu melalui WA grupnya. Oke anak-anak. Nah, di LKPD itu anak-anak silahkan mengerjakan, berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham masalah pertanyaan atau langkah-langkah dari LKPD, silakan tanyakan ke Bapak, atau jika temannya ada yang bisa membantu untuk menjelaskan, silakan berdiskusi di WA group ya anak-anak. Oh iya, absen hari ini itu Bapak share di WA group juga ya, absen hari ini di Google Form. Nah, oke, sekarang Bapak persilahkan anak-anak untuk berdiskusi di WhatsApp group. Oke.
Oke, Bapak pantau melalui WhatsApp grup. Wah, ini ada yang seru di kelompok 1. Wah, oke, pre-memory, kemudian WhatsApp grup. Oke, Bapak lihat ada Ira ini sudah bisa untuk menyelesaikan dan membantu temannya dalam berdiskusi. Bagus sekali Ira. Wah, kenapa John? Oh dek you Pak, nama hal-hal itu. Nah, ini yang saya suka dari John, yang Bapak suka dari John. Anakku tersayang, ingat ya, dalam pembelajaran kita, bahasa ibu itu kita kesampingkan dulu dalam belajar. Dalam proses pembelajaran kita gunakan bahasa Indonesia ya sayang ya, karena bahasa Indonesia bahasa nasional atau bahasa yang menghubungkan dari Sabang sampai Merauke. Oke sayang. Mantap sekali John. Oke, sudah selesai anak-anak. Oke, Bapak minta untuk mempresentasikan hasil diskusi dari pengerjaan LKPD. Oke, kelompok siapa duluan ini yang mau presentasi? Silakan. Ya, silakan. Ira, silakan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD. Oke. Izin dari permasalahan di atas, yang nomor 1 Bapak, itu berapa banyak permen yang diberikan kepada Lukman. Nah, di sini Bapak, John kan membeli 20 permen, kemudian ketemu dengan Lukman, permennya tinggal 13, berarti permen tersebut diberikan kepada Lukman sebanyak 7 Pak, karena 20 dikurang 13 itu 7. Ya, bagus. Oke, dari pemaparan Ira tadi, anak-anakku tersayang coba tanggapi. Apa setuju dengan pendapat Ira bahwa dari permasalahan itu John memberikan permen kepada Lukman sebanyak 7? Setuju Pak, itu kan mudah. Iya, mantap sekali anak-anak Bapak ini. Kemudian permasalahan yang kedua, itu Pak, permen yang diberikan ke Lukman kalau dimisalkan dengan P, maka hasilnya itu 20 dikurang P sama dengan 13 Pak. Ya, bagus sekali. Oke anak-anak yang lain, ada pendapat yang lain? Pak, kalau 20 dikurang 13 sama dengan P, bisa nggak Pak? Iya, bisa juga itu sayang. Jadi yang jelas di persamaan linear satu variabel, ini kan yang ditanyakan, jika banyak permen yang diberikan kepada Lukman adalah P, tuliskan persamaannya. Ya anak-anak, boleh menuliskan 20 dikurang P sama dengan 13.
Boleh. Boleh juga menuliskan 20 dikurang 13 sama dengan P. Sama ya sayang. Oke, kemudian yang ketiga. Persamaan yang dibentuk pada langkah kedua adalah pernyataan terbuka. Nah, apa yang pernyataan terbuka ini kan minggu kemarin sudah Bapak share modulnya ya kan? Dibaca nggak anak-anak? Enggak Pak. Wah, ini mantap sekali. Oke, mulai sekarang kalau ada modul yang diberikan oleh guru baik siapapun itu, dibaca ya. Yang sudah baca dipertahankan, yang belum baca yo dibaca lagi modulnya ya. Oke, Ira lanjutkan ini presentasinya. Ya baik Bapak. Persamaan yang terbentuk pada langkah kedua adalah pernyataan terbuka Bapak. Benar Bapak. Karena 20 dikurang P sama dengan 13. Nilai P belum diketahui Bapak. Jika nilai P itu bukan 7 maka pernyataannya salah Bapak. Oke, pintar sekali anak Bapak yang satu ini. Oke, sekarang langkah yang keempat. Nah, dari langkah yang 4 kalian diminta untuk melengkapi titik-titiknya kan, dan mengamati mana yang contoh dan bukan contoh. Ya, apa yang didapat oleh kelompok Ira? Ini Bapak, kalau yang persamaan linear satu variabel itu Bapak, variabelnya cuma satu Pak. Kemudian kalau yang bukan contoh ada banyak variabel lebih dari satu. Kemudian kalau yang satu variabel Pak, nggak ada pangkatnya Pak. Yang bukan variabel ada pangkatnya Pak. Oke, bagus. Dari kelompok lain ada tanggapan? Sama Pak. Anak-anakku tersayang ini mantap-mantap sekali. Oke, hobinya sama ya. Oke, dilanjutkan Ira. Nah, sekarang apa yang Ira simpulkan dari kegiatan 1, 2, 3? Persamaan ya Pak. Ya, apa yang disimpulkan dari proses pembelajaran hari ini dari kegiatan 1, 2, 3, 4 mengenai persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel itu Bapak memiliki satu variabel, kemudian tidak berbentuk pangkatnya hanya satu. Udah Pak itu. Oh, oke, beri tepuk tangan virtual untuk Ira. Oke. Yang nomor 6 itu kelompok lainnya ya untuk mempresentasikan. Iya Pak. Oke, silakan kelompoknya Firman. Baik Bapak. Dengan uang 2.500 apakah cukup untuk Ade membeli 15 permen? Jelaskan. Nah, Bapak tadi kan harga permen yang diketahui pada permasalahan yang pertama tadi Bapak, itu kan harga satu permennya 200 rupiah Bapak. Nah, kalau untuk membeli permen 15 itu butuh uang 3.000 Bapak. Jadi Ade nggak bisa membeli permen sebanyak 15 permen dengan uang 2.500 Pak. Bagus. Oke, sekarang kita ini coba dari penjelasan Firman tadi, ada teman-teman atau teman-teman Firman yang tanggapannya lain. Coba siapa? Pak John.
anak Bapak yang satu ini nih benar-benar mantap. Apa yang membuat John beda? Dapat Pak 15 dengan uang 2.500. Bagaimana? Jangan bilang ya, jangan bilang kalau tindakan-tindakan tercela. Nggak boleh itu anakku tersayang ya. Iya Bapak. Oke ya. Sekarang silakan perhatikan kembali slide presentasi Bapak ini. Perhatikan presentasi PowerPoint yang Bapak tampilkan. Oke, udah muncul anak-anak? Oke. Jadi, proses pembelajaran kita hari ini dari tebak-tebakan tadi, kemudian langkah 1 sampai 4 itu menemukan konsep persamaan linear satu variabel itu merupakan kalimat terbuka yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya 1 ya, dan dihubungkan dengan tanda sama dengan ya anak-anakku tersayang. Nah, seperti contohnya X plus 8 sama dengan 15, 3Y-7 sama dengan 20, dan lain sebagainya. Oke, udah paham ya anak-anak? Oke, ini Bapak suka dengan anak-anak Bapak ini. Kalau sudah paham, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan buka WA-nya, Bapak share ya, Bapak share. Ini ada kuis. Di kuis Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Oke, silakan anak-anak untuk mengerjakan kuis tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Oke. Oke, sudah ya anak-anak? Oke, kalau sudah menyelesaikan kuis, untuk pembelajaran hari ini, Bapak pengen tahu bagaimana sih pendapat anak-anak. Oke, sekarang Bapak tanya ke ini, Tulus, coba Tulus. Apa Tulus yang didapat pada hari ini? Banyak Bapak, bisa bikin tebak-tebakan Bapak, bisa mengetahui persamaan linear satu variabel, dan banyak Pak. Oke, terima kasih Tulus. Aziza, apa yang dirasakan pada hari ini? Apa yang didapat pada hari ini? Banyak Bapak. Kalau kita belajar di kelas pakai bahasa Indonesia, kemudian tadi kita bisa mengetahui persamaan linear satu variabel berupa bentuk persamaan di mana terdiri dari variabelnya 1, pangkat tertingginya 1, kemudian dengan notasi sama dengan. Mantap. Oke, mantap anak-anak Bapak ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya anak-anakku tersayang, kita akan belajar pertidaksamaannya. Ya, pertidaksamaannya. Jadi tadi kan persamaan. Nah, minggu depan kita belajar pertidaksamaan. Ya anak-anak. Oke, anak-anakku tersayang. Oke, Pak Habibie, cukup bisa diakhiri. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini ya, silakan Firman kembali memimpin doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai.
Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, Pak Habibie. Nggih, Bu. Bapak tadi menjelaskan tentang persamaan linier satu variabel, ya Pak ya? Nggih, Bu. Oke. Pertanyaan saya, di bagian mana Bapak memunculkan TPEC di pembelajaran tadi? Di bagian di Excel-nya, Bu. Di Excel itu penerapan TPEC pada pembelajaran persamaan linear satu variabel. Oke. Terus kemudian sudah munculkah gitu ya unsur HOTS di pembelajaran Bapak? Unsur HOTS-nya dalam pembelajaran itu menganalisis atau dari ini, Bu, menganalisis gambar dan ini Excel yang saya tampilkan tadi, Bu. Jadi anak-anak diminta untuk menganalisis, berpikir kritis bagaimana sih Excel itu bisa menebak. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan di LKPD yang terakhir, membandingkan itu kan sudah dalam kategori HOTS, di mana membandingkan itu di KKO C4-nya, Bu. Oke. Kalau misalnya gitu ya, misalnya siswa Bapak itu kan ada ini ya, KD keterampilan ya, menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Kalau misalnya siswanya disuruh buat permasalahan gitu, bisa nggak Pak? Permasalahan sederhana kayaknya bisa. Dari tadi yang ditampilkan kan permasalahan penjualan jedol karet kering. Kemungkinan si anak-anak kemungkinan anak-anak itu mampu mencari persamaan linear satu variabel di kehidupan mereka. Oke, ya cukup Pak Is, monggo Pak Is. Terima kasih, Bu Enda. Baik Pak Habibie. Pak. Sekarang tadi kan sudah menyampaikan pembelajaran pakai model problem based learning ya. Pak. Nah, mungkin menyambung pertanyaan Bu Enda ya. Coba tadi kan Bu Enda hot ya, mungkin ini 4C ya. Kan 4C kan tekanannya apa saja tadi? Ada collaboration ya, ada thinking sama creative thinking. Mungkin yang coba bagian mana yang 4C yang ditekankan? Misalnya tadi sebenarnya tadi hot itu kan yaitu sejalannya dengan itu. Coba jelaskan 4C-nya di mana diterapkannya? 4C-nya diterapkan di ini siswa pertama menganalisis dari tampilan PowerPoint saya tadi, Pak. Itu yang harga karet. Nah, harga karet ini kan menganalisis situasi sekarang. Jadi dari harga 270.000, siswa anak-anak SMP itu menentukan harga satu karetnya. Kemudian ketika di karetnya dirubah ke dalam bentuk P atau dalam bentuk lain, bagaimana bentuk persamaannya itu, Pak. Kemudian di LKPD-nya itu itu Pak Habibie mungkin ini coba komunikasinya di mana, kolaborasinya di mana. Itu ya. Itu aja ya. Oke, Pak. Komunikasinya ketika di ini proses berdiskusi antar teman sejawat, Pak. Mereka berkomunikasi antar teman, kemudian ketika ada yang terbentur bisa berkomunikasi dengan guru. Jadi guru dan siswa saling berkomunikasi dalam pembelajaran diskusi, dalam berdiskusi. Kemudian ketika menyampaikan hasil dari LKPD, di sana ada komunikasinya juga, Pak. Kolaborasinya tadi siswa dengan siswa, komunikasinya ketika menyampaikan presentasi dari hasil LKPD-nya, Pak. Saya kan baru 2 itu. Critical thinking sama kreatifnya di mana? Nah, critical
thinking. Singkat aja Pak, jangan panjang-panjang. Singkat aja di mana? Singkat aja jawabannya, jangan panjang-panjang. Oke, critical thinking di ininya Pak, di penyelesaian LKPD yang bagian terakhir. Pertanyaannya tadi kan meminta, tadi kan ada, coba perhatikan ada tabel di situ ya. Iya Coba Pak. situ kan ada contoh dan non contoh. Siswa diajak menyimpulkan mana yang persamaan ini satu variabel, mana yang bukan, kan gitu ya. Oke Pak. Juga, nah itu ya. Intinya mengajak siswa untuk menganalisis sampai sampai menyimpulkan, itu juga termasuk. Oke Pak, oke. Baik, saya kira cukup Bu Endah untuk siapa nih Habibi, Muhammad Habibi ya. Cukup, terima kasih Bu Endah. Oke, iya. Monggo Mas Rafiq, peserta berikutnya. Sampun niki Bu Pak. Nggih, Udah. Terima kasih Bu Sama-sama Endah. di sini, gantian. Mau diuji lagi ta? Ayo, mau diuji lagi. Suwun Pak. Terus kenaan ngono Pak Habib ya. Nyuwun. Izin live Pak Bu. Nggih. Ya, Terima kasih Mas Rafiq. Nggih. Alhamdulillah.